Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Selepas debat Capres-Cawapres seri keempat Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan di platform media sosial. Bukan tanpa sebab, Gibran menjadi sorotan warganet lantaran mengeluarkan berbagai gimmick selama debat berlangsung. Banyak warganet menilai sikap Gibran terkesan songong, cringe, hingga tengil. Dalam debat Capres tersebut, Gibran mengadu gagasan dengan Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD. Saat beradu gagasan dengan Mahfud MD, wali kota Solo itu menampilkan gestur celingukan sembari tangannya di atas pelipit, seolah sedang menirukan gaya Sun Gokong. Yang paling saya sayangkan adalah ada humiliation di situ, ada penghinaan. Nah ini yang betul-betul. Anda nggak melihat itu sebagai entertainment yang disampaikan oleh Mbak Roro tadi? Ya, humiliation bukan entertainment, jelas bukan, sangat secara definitif. Di mana yang Anda anggap sebagai sebuah? Ya ketika dia mengatakan, Prof, saya pikir Anda seorang profesor kan. Ini kan humiliation, artinya gini loh, berusaha mendowngrade Pak Mahfud selevel Gibran. Yang saya salut kepada Pak Mahfud adalah kesabarannya. Coba bayangkan, kalau saya jadi Pak Mahfud, mungkin saya akan terpancing dan saya akan ikut panas. Untungnya makom Pak Mahfud udah beyond gitu loh. Dia berusaha bersabar sehingga akhirnya dia, daripada dia terlibat dalam satu perdebatan yang tidak substantif, akhirnya dia menolak. Dilemparkan kembali ke moderator. Dilemparkan kembali kepada moderator. Ya. Ini yang amat saya sayangkan. Memang sebuah debat itu pernah dilakukan oleh Trump dengan Biden. Dan apa yang terjadi ketika itu? Biden dianggap rudeness. Dianggap dia itu tidak sopan, kasar terhadap Biden yang lebih senior. Sehingga akhirnya apa? Mempengaruhi persepsi orang Amerika untuk tidak memilih Trump dan Trump kalah. Pasti Amerika yang seliberal itu juga masih melihat senioritas dan juniornya ketika berperilaku, soal etika, soal moral, dan soal bagaimana gestur orang untuk menghargai orang yang lebih senior. Itu Amerika. Sikap Gibran itu ditanggapi oleh Dewan Pembina Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Yeni Wahid. Menurutnya, jumlah gimmick Gibran dalam debat keempat Pilpres tersebut terkesan melecehkan. Ia pun mengatakan gimmick-gimmick tersebut mestinya tidak perlu dilakukan. Gimmick Gibran dalam debat hanya mencontohkan etika politik buruk, terutama bagi anak muda. Ia mengaku aksi tersebut justru menjadi contoh bahwa anak muda tidak lagi memiliki rasa hormat. Mana ya? Kameranya mana ya kameranya? Nggak kelihatan ya kameranya? Silakan langsung. Bangga. Sebelum dihantam Anda kasih pembelaan dulu, silakan. Ya bagus, sangat menarik. Ada show-nya di sini yang diperlihatkan oleh Mas Gibran, itu memang tanda anak muda begitu. Memang mencari sesuatu hal yang agak sulit dilihat sama orang tua, seperti itu. Ya pasti menurut gue ini cringe abis sih. Ini sangat tidak layak untuk bisa dipertontonkan depan publik, apalagi tadi dibilang anak muda sukanya seperti itu. Tolong please tanya anak muda, suka nggak kayak begitu? Suka nggak? Ya, dia suka salah media. Jadi memang jangan menjelek-jelekan anak muda, bahwa ini benar-benar membuktikan bahwa ini nir etika. Sementara itu, Sekretaris TPN Ganjar Mahfud yang juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai aksi Cawapres nomor urut 2 itu mencederai sesi debat. Hasto menilai sikap Gibran sepanjang debat hanya ketularan sikap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anak Jokowi itu tidak hanya mengeluarkan gimmick ketika berhadapan dengan Capres nomor urut 3, saat berhadapan dengan Caimin pun Gibran menunjukkan sikap dan sindiran yang serupa. Evaluasi ya, tapi ketika disampaikan peringatan oleh moderator, mungkin itu dianggap melampaui dari podium itu sendiri, karena kan yang namanya berdiri di podium itu kan di belakang podium, begitu gerak ke kanan ke kiri dari podium atau ke depan dari podium kan itu dianggap meninggalkan podium ya oleh moderator.
Dan seperti nanti menjadi bagian dari evaluasi supaya kita makin konsisten ketika aturan dan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengadakan evaluasi terhadap jalannya debat keempat pemilihan presiden. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, keluarnya capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dari podium dalam debat kemarin menjadi salah satu bahan evaluasi. Dalam debat kemarin, Gibran kembali melanggar aturan debat dengan meninggalkan podium untuk berbicara. Hal itu dilakukan saat Gibran memaparkan visi misinya. Tindakan ini juga dilakukan Gibran saat debat pertama capres yang digelar pada 22 Desember 2023. Hasyim mengatakan, evaluasi akan dilakukan bersama perwakilan ketiga pasangan capres-cawapres. Catatan-catatan, masukan, kritik dari masing-masing tim paslon kepada KPU akan dirumuskan. Selain itu, ia mengatakan, evaluasi juga akan membahas saran dari Badan Pengawas Pemilu terkait penertiban penonton atau pendukung paslon di lokasi debat. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Saya kan bikin film Pulau Plastik ya di Netflix. Barusan saya chat Mbak Tiza Mafira, salah satu bintang film di film Pulau Plastik. Saya tanya, Solo ini menerapkan larangan single use plastik nggak? Ternyata enggak. Ya, cek fakta langsung. Cek fakta Mas Dandi langsung. Ternyata dia cuma bermain gimmick soal botol-botol plastik. Tapi sayangnya dua cawapres yang lain juga nggak tahu itu. Oke, jadi memang ini seru sebagai tontonan, tapi sekali lagi makin menjauhkan kita dari substansi ya. Seru sebagai sebuah tontonan, tetapi sama sekali nggak masuk pada substansi apapun gitu ya. Dan memang tampaknya memang bagian dari strategi supaya porsi gimmick lebih besar ya, dengan body language dan segala macam ya, supaya memang tidak masuk kepada, lagi-lagi ini membicarakan tentang semua rapor merah. Di topik ini semua adalah rapor merah untuk pemerintahan Jokowi, dan Gibran tahu betul bagaimana memainkan supaya tidak masuk dalam substansi-substansi ini. Sementara itu, psikolog forensik Riza Indragiri mengatakan, sebagai kontestan yang disebut-sebut unggul pada debat sesi 2, sudah diduga bahwa Gibran akan mengulangi strateginya. Paparan berbasis hafalan, bukan penalaran, konkret teknis, dan bertaburan istilah. Bahkan dengan kepercayaan diri yang meningkat, Gibran tampil sangat menyengat. Ia menilai kalimat-kalimatnya merendahkan kontestan lain. Sayangnya, Gibran lupa bahwa panggung debat yang ia hadiri adalah presidensial level. Akibatnya, siasatnya terlihat rendahan. Atraksi untuk melemahkan lawan terlalu teatrikal. Namun teatrikal yang mengada-ngada bukan menghibur apalagi memukau, tapi menggelikan. Menurut Reza, kegusaran dalam situasi sedemikian rupa bukan pertanda kelemahan Mahfud dan Muhaimin. Kegusaran mereka justru adaptif. Cirinya, pertama, diperagakan saat itu juga di atas panggung, bukan di panggung lain pasca debat. Kedua, dikemas dengan humor yang juga menyengat. Humor adalah agresi yang terkendali. Lewat humor, agresi diwujudkan ke dalam taraf yang lebih tinggi. Sesi debat keempat membuktikan bahwa hafalan lancar tidak lagi tampak memukau. Mahfud dan Muhaimin selaku sosok berjam terbang tinggi langsung di lapangan menunjukkan kelas mereka malam itu. Mahfud agresif, Muhaimin konstruktif penggerak.